jeli lagi dalam bermain game Free Fire. Di settingan custom HUD, kalian bisa langsung membuat transparannya menjadi kecil. Tujuannya supaya kalian bisa lebih jelas lagi untuk melihat sekitar, karena tombol-tombol tersebut udah kalian bikin transparan. Jadi kalian bisa lebih jeli lagi untuk melihat di mana keberadaan posisi musuh dengan jelas. Tapi ingat, pakai opasitas custom HUD ini karena tuh harus benar-benar hafal banget tombol-tombol apa aja yang sering kalian gunakan. 4. Trik AWM. Nah, mungkin trik AWM ini masih banyak yang belum tahu. Kalau kalian kadang-kadang sering menonton video orang pakai senjata AWM tanpa dikeker kok bisa masuk aimnya. Nah, di sini jawabannya cukup simple banget, tapi caranya berbeda-beda. Kalau di sini trik yang gue pakai yaitu dengan memanfaatkan tombol pad untuk gue taruh di tengah sebagai crosshair untuk senjata AWM. Jadi buat kalian mau nyoba, silahkan kalian coba aja trik dari gue ini. 5. Heal and Revive. Ini simple tapi mungkin pemula belum paham, yaitu dengan kita merevive teman, kita juga bisa mengisi darah kita sendiri. Jadi sekarang jangan lupa kalau kalian lagi nge-revive, jangan lupa juga darah kalian seperempat ataupun juga setengah kalian isi medkit sekalian sambil merevive supaya nggak membuang-buang waktu. 6. Rumah Sultan. Buat kalian yang benci dengan player yang camper, kalian bisa tiru trik ini, yaitu dengan trik global di Rumah Sultan. Biasanya player nge-camper di Rumah Sultan ini pasti dia bakal berdiam diri di dekat tangga. Jadi caranya cukup simpel banget, tinggal kalian pasang glowal dari arah bawah ke arah tangga tersebut. Itu tujuannya untuk memancing ataupun juga membuyarkan konsentrasi musuh ya. Andai kata musuhnya udah konsentrasinya udah buyar ataupun nggak terlalu fokus untuk ngecekin tangga, di situ kita bisa langsung masuk dan juga bisa langsung ngekill musuh tersebut. Jadi jangan cuma maju-maju aja, tapi harus menggunakan trik yang sangat simpel ini. Jadi kan juga lebih enak juga gitu untuk ngerasin musuh yang ada di dalam Rumah Sultan tersebut. 7. Rumah bolong. Nah, selanjutnya yaitu rumah bolong. Kebanyakan player ketika mau ras musuh di rumah bolong pasti lewat tangga. Menurut gua itu kurang tepat. Lebih tepatnya kalau kita ngeras musuh yang ada di rumah bolong yaitu dengan lewat ban di samping rumah. Setelah kita udah menaiki ban tersebut, pelan-pelan kita memperhatikan posisi musuh ada di mana. Ketika kita udah berhasil memastikan posisi musuh tersebut ada di situ dan kita langsung tembak aja. Di situ kemungkinan besar menurut gue lebih tepat dengan menggunakan ban untuk ras musuh. 8. Pakai glowal ketika looting. Pasti ketika kita udah berhasil ngekill satu musuh, langsung dong kita ngelooting mayat tersebut. Tapi alangkah baiknya ketika kalian lagi ngeluting, gunakanlah es kepal untuk menjaga-jaga, takutnya ada musuh yang udah mantau dari jauh dan kita malah mati, itu merupakan hal yang sia-sia. Jadi gunakanlah glowal ketika lagi ngeluting musuh. 9. Decoy. Decoy ini merupakan cara yang sering digunakan sama pro player. Soalnya sangat membantu banget untuk membuat miss aim musuh. Caranya sangat simpel banget, yaitu kalian tinggal cari cover tempat seperti pohon, batu ataupun pokoknya tempat yang bisa kalian buat ngecover. Lalu kalian bisa bergerak ke kanan ataupun juga ke kiri menyesuaikan posisi musuhnya. Cara ini sangat efektif banget supaya peluru musuh miss nggak mengenai aimnya ke arah kita. 10. Lari lewat pinggir. Tips ini bisa kalian gunakan ketika kalian lagi push ataupun juga ingin bermain aman. Dengan melewati pinggir-pinggir zona, cara ini sangat membantu banget untuk kita tidak sering bertemu musuh, melainkan kita bisa mendapatkan posisi peringkat 10, 5 ataupun juga lebih bagus-bagusnya mendapatkan posisi 3. Dan kalau kata kalian di pinggir zona, jangan sampai salah untuk memilih arah pinggir zonanya. 11. Lari ke samping. Ini sangat simpel, tapi mungkin masih banyak banget yang ceroboh. Yaitu maksud dari lari ke samping ini, tujuannya posisi kita kalau andai kata kita lari ke samping, itu pasti musuh bakal lebih susah banget untuk bisa mendapatkan headshot. Sebagai contohnya ketika kalian lagi ngeras musuh yang ada di depan, nah kalau andai kata kalian larinya lurus, itu pasti kemungkinan besar kalian bakal bisa di headshotin dengan mudah. Tapi kalau andai kata kalian larinya menyamping ke arah kanan ataupun ke arah kiri, itu pasti lebih susah sekali musuhnya untuk mendapatkan headshot kita. Jadi cara yang paling tepat menurut gue yaitu lari ke samping. 12. Lari zigzag. Lari zigzag ini juga bisa kalian gunakan ketika ras musuh. Biasanya zigzag ini digunakan oleh pro player untuk membuat miss peluru musuh yang mengenai kita. 13. Trik nembak 6-8 kali. Buat kalian pecinta senjata Scar, M4, Groza ataupun juga yang lain, ini bisa kalian gunakan untuk membantu dalam kalian menembak supaya bisa lebih akurat lagi. Ketika kalian menggunakan senjata tersebut, utamakan menembak untuk pemula yaitu 6-8 kali. Tujuannya kenapa? Tujuannya supaya crosshair yang ditombolkan itu tidak membesar. Nah, kalau anda kata crosshairnya itu membesar, itu kemungkinan besar aimnya pasti bakal miss semua. Jadi sebagai contohnya di sini gue ngambil
untuk pemula, yaitu 6 sampai 8 kali ditekan, habis itu dilepas lagi, 6 sampai 8 kali ditekan, habis itu dilepas lagi, pokoknya sampai seterusnya sampai musuh tersebut mati. Nah, di sini menurut gue cara ini lebih efektif daripada kalian menekan tombol tembak itu sampai terus-terusan, dan itu pasti nggak bakal membuat musuh itu mati. 14. Jongkok diri. Nah, cara ini bisa kalian gunakan ketika sedang medkitan, makan jamur, ataupun juga lagi nge-upgrade face supaya nggak kena headshot sama musuh. 15. Pakai skate ketika di laut. Nah, biasanya kalau anak kita kurang beruntung, itu pasti kita nggak mungkin mendapatkan zona yang sesuai dengan keinginan kita. Biasanya kita bakal mendapatkan zona yang berseberangan dari musuh ataupun juga kita. Sebagai contohnya, andai kata kita mendapatkan zona di laut. Nah, zona di laut ini merupakan zona yang menurut gue sangat susah banget, apalagi kalau kita harus menyeberang terlebih dahulu. Nah, jadi di sini cara yang menurut gue paling ampuh ataupun juga untuk jaga-jaga, yaitu kalian harus menggunakan skate untuk mengaktifkan global kalian. Lebih baik ada perlawanan sedikit daripada kalian cuma nyebrang ke laut tapi sia-sia. Lebih baik menggunakan skate aja, lebih baik itu ada backup dari global, itu sangat membantu banget. 16. Jangan lawan ketika di low ground. Low ground ini merupakan hal yang sangat fatal banget. Soalnya kan kata musuh ada di high ground dan kita ada di low ground, itu presentasi musuh lebih besar banget dalam mendapatkan headshot. Jadi ketika posisi kalian ada di low ground, gue saranin jangan memaksakan untuk melawan musuh tersebut. 17. Menjinakkan landman. Nah, menjinakkan landman ini menurut gue sangat penting banget. Biasanya sih andai kata udah PD ataupun juga kill banyak, itu dia asal masuk-masuk aja tanpa menjinakkan landman terlebih dahulu. Nah, menjinakkan landman ini tergantung rumahnya sih. Andai kata rumah di L, ya kan tinggal tunggu di bawahnya. Dan kalau rumah di robot, kalian tunggu di bawahnya. Pokoknya kan harus menjinakkan terlebih dahulu sebelum ngeras musuh yang ngecamp di suatu tempat. Itu sangat bagus banget daripada kita mati sama landman. 18. Spam granat atau flashbang. Nah, spam granat atau flashbang ini sangat bagus banget kalian gunakan ketika kalian mau ngeras satu musuh ataupun juga lagi war. Jadi granat ini sangat membantu banget. Itu andai kata musuhnya kurang memperhatikan sekitar, kita bisa mendapatkan musuh dengan granat. Dan juga andai kata kita lempar flashbang pas ke arah musuh, itu musuhnya pasti nggak bakal ngelihat posisi kita. Nah, itu merupakan poin penting banget. Dengan menggunakan spam granat ataupun flashbang ini bisa memungkinkan presentasi war kita bisa lebih unggul. 19. Looting dan bergerak. Nah, cara ini bisa kalian gunakan juga kalau andai kata kalian nggak mempunyai global. Kalau yang tadi kan itu pembahasannya ada global. Nah, yang sekarang ini tanpa adanya global, itu dengan cara bergerak-gerak aja dengan kursor arah kalian putar-putar aja saat ngelooting. Itu bisa kemungkinan besar musuhnya juga sangat susah banget untuk mendapatkan headshot ke arah kita. 20. Healthy mate. Nah, di sini banyak banget cara untuk nge-heal teman kalian di suatu tempat. Bisa berseberangan di global atau juga berseberangan di rumah. Jadi tergantung feeling kalian aja untuk nge-revive teman kalian. Di sini sebagai contohnya berbagai contoh yang pernah gue buat, tinggal kalian simak aja. 21. Drag aim ataupun juga drag and shoot. Drag aim ini merupakan hal yang sangat penting banget kalian gunakan ketika bermain game Free Fire. Gimana enggak, dengan cara kalian menggunakan drag aim ini ataupun juga drag and shoot, itu presentasi mendapatkan headshot sangat tinggi banget. Caranya tinggal kalian drag aja tombol tembak kalian ke arah atas secara perlahan-lahan, itu pasti bisa mendapatkan headshot musuh dengan mudah. 22. Gunakan pistol ketika kabur. Nah, gunakan pistol ini sangat bagus banget ketika kita ingin kabur dari musuh yang melawan kita. Contohnya andai kata face kita sekarat ataupun juga nggak ada global ataupun juga nggak ada persiapan yang bagus, kalian bisa kabur menggunakan pistol. Sebagai backupnya itu ada panci kita untuk menahan peluru musuh untuk mengenai kita. Soalnya kalau andai kata kita lari menggunakan senjata utama itu lebih lama, jadi lebih baik menggunakan pistol. 23. Cari posisi rumah di tangga. Cari posisi ini merupakan hal yang menurut gue sangat penting banget, terutama kita yang lagi turun di early game ataupun juga udah mau late game. Jadi sangat bagus banget ketika kita mendapatkan posisi rumah tersebut ada tangganya. Itu sangat bagus banget, kita bisa mendapatkan kill dengan mudah. Soalnya andai kata ada tempat tangga itu pasti musuhnya bakal fokus ke arah satu doang, dan itu kita bisa mendapatkan kill dari tempat tersebut. 24. Tembak musuh di high ground. Seperti yang udah gue bilang tadi, high ground ini merupakan posisi yang bagus banget untuk kita menembak musuh. Gimana enggak kalau dikata kita aimnya pintar-pintar untuk memilih aim dengan cara ngedrag secara perlahan, itu presentasi headshot kita bisa 95%, 8% ataupun juga 99% bisa mendapatkan headshot ketika kita berada di high ground. 25. M79 trick hit. Nah, di sini M79 ini merupakan memang senjata paling berbahaya banget. Kalau kita udah mengetahui beberapa trik untuk pakai senjata M79, pasti kita bisa menggunakannya dengan mendapatkan kill dengan mudah. 26. Trik prone cepat dan bangun cepat. Nah, cara ini bisa kalian gunakan ketika kalian mendapatkan posisi yang kurang bagus, tapi kalian ingin nge-prone dan diri dengan cepat. Nah, caranya tinggal kalian klik tombol prone,
Terus tinggal kalian pencet tombol lari plus ganti senjata. Di situ pasti bakal lebih cepat ketika kalian ngeklik lagi tombol prone. Kalau andai kata kalian untuk berdiri lagi ngeklik tombol prone itu pasti bakal lama banget. Jadi lebih cepat ketika kalian klik tombol lari dan juga ganti senjata. Itu lebih efektif lagi dalam prone lari cepat. 27. Ngumpet di bangku hijau. Biasanya kalau di early game ini merupakan hal yang sangat krusial dan sangat susah banget. Ketika kita mendapatkan attachment ataupun senjata yang jelek dan face yang jelek ataupun gak mendapatkan apapun, jadi cara yang paling tepat menurut gue yaitu ngumpet di bangku hijau. Bangku hijau ini di Mad Dog itu sangat banyak banget, jadi kan bisa ya ngumpet sementara untuk berjaga-jaga aja. Setelah aman baru deh kalian ngeluting sisaan ataupun juga ya kalian aja kan bisa mendapatkan kill dari musuh tersebut. 28. Cara lawan musuh di bangku hijau. Nah kalau tadi cara ngumpetnya, nah sekarang itu cara ngelawan musuhnya. Cara ngelawannya tinggal simple banget, itu kalian harus menggunakan es kepal ataupun glowal. Tinggal kalian taruh di tempat, ini harus benar-benar tepat banget. Kalau kata kalian salah, itu pasti kalian gak bakal bisa mendapatkan killnya gitu ya. Jadi harus benar-benar tepat banget, yaitu dengan menaruh di sekitaran pinggir-pinggiran sisi bangku. Nah itu pasti musuhnya kalau kata kena glowal kita, dia pasti bakal jatuh dan kita bisa ngekill dia. 29. Gunakan jumpsuit silang. Nah menurut gue gunakan jumpsuit silang ini sangat bagus banget untuk senjata shotgun. Soalnya sering gue lihat seperti pro player menggunakan senjata shotgun, ketika dia menggunakan teknik jumpsuit silang ini, itu dia pasti bakal membuat aim musuh tuh pasti bakal susah banget untuk mengenai kita. Jadi sangat bermanfaat banget untuk kalian gunakan jumpsuit silang ini. 30. Selalu gunakan headset. Nah emang kalau andai kata kita main game FPS, mendengarkan headset itu merupakan hal yang sangat penting banget. 31. Jongkoksu. Jongkoksu ini pasti kalian semua udah paham, tapi buat kalian yang belum paham, ya kalian bisa nontonin video gua. Caranya cukup simple banget, tinggal kalian jongkok, scope, jongkok, dan tembak. Itu udah pasti bisa mendapatkan headshot. Tapi ingat, caranya harus cepat. 32. Trik aim scope headshot. Nah cara ini bisa kalian gunakan ketika kalian ingin benar-benar untuk mendapatkan headshot musuh dengan cepat. Yaitu pertama kan harus ngeklik tombol scope kalian terlebih dahulu. Ketika kalian udah ngeklik tombol scope, kalian geser arah kalian dan mengarahkan posisi tersebut ke arah kepala musuh. Di situ bisa lebih efektif lagi untuk mendapatkan headshot ketimbang kalian harus men-scope ketika kalian memperlihatkan posisi kalian. Nah itu sangat berbahaya banget. Lebih baik kalian scope dulu, jangan menunjukkan posisi kalian. Ketika kalian udah berhasil untuk men-scope, langsung kalian arahkan scope tersebut ke arah musuhnya. 33. Cari coveran di tempat open. Nah cari coveran ini bisa kalian gunakan ketika kalian mendapatkan tempat yang kurang bagus. Contohnya di tempat open field. Nah open field ini kan harus mencari seperti pohon-pohon ataupun juga batu-batu yang seenggaknya bisa untuk mengcover kalian. Jadi jangan terlalu pede banget meskipun udah bisa dapat kill banyak, tapi kan terlalu pede untuk bermain tempat yang open field. 34. Gunakan silencer ataupun peredam. Nah attachment ini sangat bagus banget untuk kalian gunakan karena kalian kemungkinan besar itu susah banget untuk ditebak keberadaannya ada di mana. Dan ingat ketika kalian menggunakan silencer ini pasti range di mag kalian bakal berkurang. 35. Lempar bom sebelum rush dalam rumah. Cara ini bisa kalian gunakan yaitu ketika kalian mau ngeras posisi musuh yang ada di rumah. Ingat yang paling penting yaitu lempar bom terlebih dahulu. Lempar bom ini supaya bisa mengetahui step keberadaan posisi musuhnya ada di mana. Soalnya kalau andai kata kita ngelempar bom, pasti itu musuhnya juga panik. Tiba-tiba ada yang lempar bom, dia pasti bergerak. Nah, di situ kita bisa mengetahui posisi musuhnya ada di mana. 36. Manfaatkan rumah untuk melihat musuh. Nah biasanya rumah-rumah tinggi ini sangat bagus banget untuk melihat keberadaan musuhnya ada di mana aja. Ya biasanya sih rumah-rumah tinggi ini kebanyakan adanya di Mad Dog. Jadi buat kalian yang sering bermain di Mad Dog, ya kalian manfaatkan aja rumah-rumah tinggi ini untuk melihat posisi musuh. 37. Gunakan skill alok ketika rush musuh. Nah di sini skill alok ini merupakan skill yang sangat membantu banget, bisa menambah speed dan juga bisa menambah darah kita ketika berkurang. 38. Selalu cek keberadaan musuh. Nah untuk kita mengetahui posisi musuh ya kita harus gimana ya, kayak harus mancing-mancing dulu seperti yang udah gue bilang tadi. Tapi yang terpenting menurut gue yaitu kita harus mengetahui dulu keberadaan posisi musuhnya ada di mana. Jangan langsung asal masuk aja tiba-tiba musuhnya nembakin kita, itu sangat fatal banget. Jadi kita harus mengetahui dulu posisi musuhnya ada di mana aja. 39. Jangan reload otomatis. Nah maksudnya gimana jangan reload otomatis? Nah ketika kita pakai senjata shotgun ataupun senjata SMG, submachine gun, kita biasanya pasti bakal mereload otomatis. Nah di sini biasanya kalau andai kata gue pakai senjata tersebut yang notabene cepet banget pelurunya habis, gue bakal ngereload dengan sendiri dengan cara gue ngeklik tombol reload tersebut gitu. Jadi nggak memanfaatkan
Dekat itu shotgun 2 kan cuma 2 pelurunya. Nah, situ tetap gua klik supaya bisa lebih cepat lagi ketimbang kita memanfaatkan reload otomatis. Itu lebih lama daripada kita menggunakan reload sendiri. 40 MP40 Trick Aim. Nah, menggunakan senjata MP40 ini merupakan senjata yang sangat enak banget ketika mendapatkan posisi yang terbuka. Tapi caranya ada berbagai cara untuk memakai senjata MP40. Kali ini cara yang bakal gue bahas yaitu dengan cara tarik mundur. Senjata MP40 ini merupakan senjata yang harus memiliki range untuk duel gitu loh. Pada kata kita ketemu shotgun dan kita musuh pakai senjata dan kita pakai senjata MP40, kalau kita pintar untuk menarik mundurnya, itu pasti kita bakal bisa menang lawan musuh pakai senjata shotgun. 41 trick roll scope. Nah, trick roll scope ini ada dua macam, dengan cara trick roll scope yang di sebelah kiri dengan juga trick roll scope yang ada di sebelah kanan. Biasanya trick roll scope yang ada di sebelah kiri itu digunakan untuk senjata kayak SKS, M14, SPD dan juga VSS. Tapi kalau roll scope yang di sebelah tembak yang di sebelah kanan itu biasanya digunakan untuk kayak senjata SCAR, M4, Groza, AK dan lain. Nah, itu bisa lebih cepat lagi dalam menggunakan senjata tersebut. 42 shotgun aim hit. Nah, kalau yang tadi senjata MP40, nah yang sekarang itu senjata shotgun. Nah, kalau senjata shotgun itu kan harus menggunakan tarik maju. Kalau tadi MP40 tarik mundur, senjata shotgun ini sebaliknya, yaitu dengan cara harus tarik maju supaya bisa lebih sakit lagi dalam range nembaknya dengan jarak dekat. 43 kill musuh knock dengan granat. Nah, cara ini bisa kalian gunakan ketika kalian mendapatkan posisi yang kurang bagus ataupun juga tempatnya yang terbuka gitu. Atau karena kita tempat yang terbuka, kalau kita nge-end musuh itu sangat susah ya, apalagi musuhnya lagi dapat coveran ataupun juga backupan. Cara yang paling tepat menurut gue yaitu dengan spam bom. Spam bom ini bisa kalian spam ya sekitaran 2 ataupun juga 3 bom, itu pasti bisa membuat musuh tersebut yang udah knock mati gitu loh kan. Soalnya kalau nggak kita spam ya bisa kemungkinan di revive dan malah comeback kalah, itu sangat fatal gitu kan. 44 satu hit global. Nah, kalau yang cara ini menurut gue sangat susah banget sih. Ini bener-bener harus butuh latihan yang khusus, yaitu dengan cara kalian menembak global. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya bisa membackup di make musuh nembak ke arah kita itu nggak kena sama sekali, melainkan hanya kena global dari kita. Jadi emang ini sangat susah banget untuk tips yang keempat ini. 45 best combo senjata. Nah, best combo senjata menurut gue paling the best kali ini yaitu antara senjata CAR dan juga AWM. Soalnya kalau andai kata kalian bisa menggunakan senjata ini dengan cepat, itu pasti bakal lebih mudah banget untuk mendapatkan kill. Apalagi kalian player solo, menurut gue sangat lebih simple dan lebih mudah banget dalam menggunakan senjata AWM dan CAR ini. Tapi masalahnya sekarang senjata CAR udah di nerf, terus juga senjata CAR juga susah banget, senjata AWM juga susah banget. Jadi ya menurut gue senjata best combo ini udah kurang gitu kan. 46 combine karakter support. Empat puluh tujuh combine karakter Razer. 48 combine karakter Flanker. 49 trik granat rumah ayam. Nah, biasanya rumah ayam ini merupakan tempat yang menurut gue favorit banget untuk player yang suka nge-camp di suatu tempat rumah ini. Soalnya rumah ini tuh sangat bagus banget. Ada dua tempat yang menurut gue kenapa rumah ayam ini banyak ditempatin. Yang pertama, bisa dia lewat tangga untuk nembakinnya, dan yang kedua yaitu dekat box rumah ayam. Jadi ada dua cara menurut gue sangat penting banget untuk kita ngelempar bom, dan itu mancing banget untuk mengetahui ataupun juga membuat musuh itu mati dengan granat kita. Nah, caranya seperti ini. 50 berenang dengan cepat. Nah, ternyata ada loh cara untuk berenang lebih cepat, yaitu dengan cara menggonta-ganti senjata. Caranya bisa lebih cepat ketimbang kalian hanya berenang lari seperti biasa. 51 buang panci, pedang dan lain-lain. Nah, ketika kalian berada di luar zona, cara menurut gue sangat ampuh banget supaya kalian bisa larinya lebih cepat, yaitu dengan kalian membuang panci kalian, pedang kalian, katana kalian, dan yang lainnya pokoknya harus kalian buang. Itu sangat membantu banget supaya kalian bisa lebih cepat lagi berlari ketimbang kalian membawa panci saat berlari. 52 trik hit AWM. Nah, trik hit AWM ini yang kedua, yaitu dengan cara kalian ketika kalian ingin menggunakan AWM, kalian tuh harus lebih mendulukan aim kalian untuk menembak musuh tersebut. Contohnya musuhnya mau lari ke kanan, berarti kan harus
mengeker ke kanan terlebih dahulu sebelum musuhnya itu lari ke kanan. Jadi pokoknya kalian harus melebihkan dulu aim kalian untuk mengenai musuh tersebut. Jadi jangan kalian pakai senjata AOM ini dengan auto aim, soalnya nggak bakal kena gitu. Senjata AOM ini harus kita atur aimnya dengan sendiri. 53, turun lebih cepat. Nah, turun lebih cepat ini bisa kalian gunakan dengan menandai anak panah. Dengan kalian menandai anak panah, di situ kemungkinan besar kalian bisa turunnya lebih cepat dibandingkan musuh yang ada di bareng sama kalian. Biasanya andai kata kita menggunakan anak panah, jadi kita bisa mengukur dengan dimananya kita bakal sampai untuk turun rumah tersebut. 54, lempar granat ngacak. Nah, lempar granat ngacak ini biasanya digunakan oleh para pro player yang dari server luar. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya musuh yang ngeras dia terus ataupun yang ngejar-ngejar dia terus itu bisa kena bom lempar ngacak dari player yang lempar bom ngacak tersebut. Jadi tujuannya itu sangat penting banget sih. Kalau kita udah terbiasa, pasti kita bakal mendapatkan feeling yang pas banget untuk melempar bom secara acak. 55, global and running. Global ini bisa kalian gunakan untuk ngeras ataupun juga untuk kabur. Jadi kalau anda kata kalian mau ngeras, ya tinggal kalian pasang global di depan arah kalian. Tapi kalau kalian ingin untuk kabur, ya ketika kalian pasang global kalian dengan arah mundur, itu untuk menarik musuhnya supaya mengejar kita, ataupun juga itu bisa kemungkinan besar kita untuk kabur dari musuh tersebut. 56, driver zigzag. Nah, cara ini bisa kalian gunakan ketika kalian ingin menggunakan mobil dan ingin mengeras musuh tersebut, yaitu dengan cara zigzag. Jadi kalau kalian menggunakan mobil Lamborghini atau mobil yang biru, itu sangat bagus banget menggunakan teknik zigzag ini. Soalnya musuhnya juga bakal susah banget untuk nge-aimin mobil kita, dan kita bakal lebih besar lagi untuk cepat sampai ke musuhnya. 57, jangan lompat tempat tinggi. Jangan lompat tempat tinggi ini merupakan hal yang menurut gue fatal banget. Soalnya kan ketika kita melompat itu ada jeda delaynya untuk kita bisa lari lagi. Jadi itu sangat berbahaya banget ketika kita lompat tapi ada musuhnya. Itu udah pasti kita bakal kalah kalau kata musuh itu jago dalam mendengarkan step. 58, kenok langsung ras. Tips ini bisa kalian gunakan ketika kalian udah mendapatkan satu musuh yang kenok. Kalian utamakan tuh langsung aktifkan voice tim kalian tuh untuk langsung ngeras musuh tersebut. Biasanya kan bakal ngekoordinasi kalau bilang andai kata ada satu musuh yang udah kenok. Di situ biasanya kalau teman-teman kalian emang mainnya bagus atau mainnya barbar, pasti langsung ikut untuk ngelawan musuh tersebut gitu kan. Soalnya kalau andai kata udah kenok satu, berarti musuh tinggal 3. Nah itu bisa kemungkinan besar persentase menang kita bisa lebih tinggi dibandingkan musuhnya. 59, selalu kasih tahu arah musuhnya. Nah di atas-atas itu kan kayak ada NW, S dan lain-lain, gue lupa itu namanya apa. Jadi ketika kalian melihat musuh, utamakan kalian langsung mengetahui arah posisi musuhnya ada di mana. Contohnya musuhnya ada di NW ataupun juga 330, 300 dan lain-lain, langsung kalian arahkan ke teman kalian supaya teman kalian juga nggak terlalu bingung untuk melihat pergerakan musuhnya ada di mana. 60, gunakan jamur ataupun juga painkiller sebelum war. Gue nggak tahu namanya apa tuh yang item terbaru di Free Fire yang bisa mendapatkan 25 energi poin. Nah itu namanya gue apa lupa. Tapi sebelum mulai gue saranin kalian untuk menggunakan item tersebut. Andai katakan tidak mempunyai item yang seperti painkiller itu, gue saranin kalian pakai jamur aja. Soalnya dengan kalian mendapatkan jamur itu bisa menambahkan energi poin yang berguna banget untuk mencicil darah kita setelah perlahan satu. Itu sangat bagus banget sebelum war menggunakan item tersebut. 61, bait musuh. Nah bait musuh ini bisa kalian gunakan ketika kalian tidak mendapatkan musuh ataupun juga tidak mendapatkan kill sama sekali, yaitu dengan cara kalian menembak dengan menggunakan senjata yang menggunakan muzzle ataupun senjata yang berisik gitu. Contoh senjata AK bisa kalian gunakan untuk memancing musuhnya mendekat ke arah kita. Soalnya kalau kita menggunakan bait tersebut pasti bakal ada di minimap, dan itu kalau andai kata musuhnya terpancing dia pasti bakal nyamperin keberadaan kita. 62, ganti senjata dengan cepat. Ganti senjata ini merupakan hal susah juga sih. Ini harus udah terbiasa dalam bermain game Free Fire. Jadi contohnya andai kata kan udah membuat musuh itu sekarat. Nah disitu kan harus mengganti senjata yang lain supaya kan nggak nge-reload. Soalnya kan andai kata kita nge-reload itu bahaya banget, musuhnya bisa nembakin kita ataupun juga dia lebih unggul gitu dalam menggunakan senjata tersebut. Itu pasti bakal mati kitanya. Tapi kalau andai kata kita udah terbiasa cepat dalam mengganti senjata, kita bisa balikan musuh tersebut, yaitu dengan tanpa mereload kita ganti senjata pertama ataupun juga mengganti pistol yang bisa kita gunakan. Nah itu pasti sangat lebih bagus lagi dalam ngekill musuhnya. 63, selalu dekatkan UAV.
Nah, WAF ini sangat membantu banget buat kita yang ingin mencari kill ataupun juga untuk mencari keberadaan posisi musuh. Jadi gue selalu mencari WAF ini untuk mengetahui di mana dan di mana aja ada musuhnya. Jadi WAF ini sangat membantu banget. 64 jump shoot 360 derajat. Nah, kalau yang tadi jump shoot silang, nah yang sekarang itu jump shoot 360 derajat. Jump shoot ini merupakan jump shoot yang boleh dibilang itu jump shoot balik badan. Jadi posisi kita tuh benar-benar balik secara ekstrim ya. Ini karena emang auto aim, jadi untuk balik ekstrim itu menurut gue sangat gampang banget sih. Tinggal kalian latih aja terus-terusan pasti bakal bisa jump shoot 360 derajat. 65 dapat senjata early game langsung ras. Nah, di sini gue selalu bilang kalau kalian mendapatkan senjata di early game, mau senjatanya apapun, itu di situ kalian harus langsung ngeras musuh tersebut. Apalagi buat kalian yang bermain solo, ini sangat bagus banget. Soalnya andai kata kita udah mendapatkan senjata apapun di early game, itu kalau kita pede, pasti presentasi kita untuk nge-kill musuh tersebut sangat besar. Jadi kalau andai kata kalian dapat senjata apapun di early game, ya kan harus langsung ngeras musuh tersebut. 66 ikut war musuh. Ikut war musuh ini sangat penting banget untuk kalian untuk menambahkan kill. Soalnya dengan kalian ikut war musuh yang lagi perang, itu biasanya musuh itu lagi setelah perang kan pasti darahnya sekarat ataupun juga andai kata full, kita bisa ngerecokin dia. Itu sangat membuat buyar musuh juga sih. Jadi ketika kalian lihat ada peperangan di suatu tempat, nah kalian ikut aja, ikut campur. Tapi ingat, carilah posisi yang pas untuk kalian ikut war. Jadi jangan cuma asal ikut-ikut war doang tapi nggak tahu mengetahui posisi di mana yang bagus untuk ikut war tersebut. 67 gunakan kaleng biru ataupun hitam. Nah, kaleng biru ataupun hitam ini merupakan kaleng yang nggak bisa di auto aim. Jadi sangat bagus banget untuk kalian kabur dan juga ras musuh. 68 sensitivitas terbaik. Nah, sensitivitas ini bisa kalian gunakan, tapi kalau kata kalian mau cari sensitivitas sendiri, silahkan kalian cari aja sesuai dengan yang kalian gunakan. Di sini gue hanya merekomendasikan sensitivitas yang pas. 69 cek posisi musuh di parasut. Nah, di sini gue nggak tahu untuk nama tips ini apa, tapi kalau di game sebelah itu ada namanya EY tool. EY tool itu bisa kita gunakan untuk melihat posisi musuhnya. Tapi kalau di Free Fire ini kayaknya nggak ada, jadi kita harus ikut untuk bareng sama teman dan kita bisa ngeliatin dengan sendirinya. Tapi kalau kita bermain solo sangat susah banget sih untuk melihat sekitar. 70 pasang glowal ke depan. Nah, seperti yang udah gue bilang tadi, ketika kalian ingin ngeras musuh jangan lupa untuk masang glowal ke depan. Soalnya tujuannya ketika musuh nembakin kita, itu pasti kalau kita nepatin glowal dengan pas, pasti musuhnya bakal nembaknya ke arah glowal kita, bukan ke arah kitanya. Jadi ini sangat penting banget itu dengan pasang glowal ke depan. 71 change space level tinggi ke level rendah. Nah, di sini mungkin banyak yang kalian salah gitu. Contohnya kata face kalian level 4. Tapi face kalian level 4 itu darahnya masih sekitar 30 ataupun juga 50. Itu kan udah benar-benar sekarat banget. Nah, pentingan kalian ganti ke phase level 1 ataupun juga phase level 2. Soalnya phase level segitu tuh sama aja bohong gitu. Jadi lebih baik menukar phase tersebut ke phase yang lebih rendah yang mendapatkan armornya lebih tinggi ketimbang phase 4 yang udah sekarat. 72 remove gun supaya lari cepat. Nah, ini aslinya sama aja kayak yang tadi, yaitu dengan kalian berlari jangan pernah pakai senjata utama. Jadi kalian ganti ke tangan kosong supaya kalian bisa lebih cepat lagi dalam berlari di luar zona ataupun juga ngelawan musuh. 73 selalu cek minimap. Minimap ini merupakan hal yang harus banget kita selalu lihat. Soalnya dengan minimap ini kita bisa mengetahui di mana aja keberadaan posisi musuhnya. Contohnya ada posisi kaleng lewat, ada radar UAV, ada suara perang kecil ataupun juga yang lain. Jadi minimap ini merupakan salah satu yang harus sering kita lihat. Jadi itu sangat penting banget. 74 gunakan landman di setiap rumah. Nah, ketika kamu mendapatkan landman, di sini gue saranin kalian gunakan aja landman tersebut daripada kalian nggak pakai dan musuh yang pakai. Jadi gue saranin ketika kamu mendapatkan landman langsung pasang aja di setiap rumah. Itu sangat membantu banget. Jadi setiap kalian lihat ada yang di map kena dengan landman kalian, di situ kalian bisa mengetahui di mana tempat-tempat landman yang udah pernah kalian pasang. Dan kalau kalian beruntung ya kalian bisa mendapatkan kill dari landman tersebut. 75 jongkok untuk tidak ketahuan. Nah, kalau di game Free Fire ini kalau kita menggunakan jongkok itu kita nggak bakal mengetahui step posisi musuhnya ada di mana. Jadi cara ini sangat bagus banget ketika kalian ingin mengagetkan ataupun juga mengejutkan musuh dengan cara jongkok ini. 76 gunakan bounty untuk high lootingan. Jadi bounty ini merupakan salah satu perlengkapan di awal sangat bagus banget untuk kita mendapatkan attachment yang bagus. Syukur-syukur kalau kita bisa mendapatkan vest level 4, senjata Groza dan juga helm level 3 itu udah sangat-sangat bagus banget di early game. Tapi ingat untuk mengaktifkan bounty ini kan harus mendapatkan 1 kill musuh tersebut.
77, gunakan peta harta untuk bermain save game. Nah, buat kalian suka bermain save game, peta harta ini sangat tepat banget untuk kalian gunakan. Tapi peta harta ini merupakan random sih, kalian kadang-kadang bisa di tempat di ujung, bisa juga dapat di tempat peak yang sangat berbahaya gitu. Jadi peta harta ini harus sangat hati-hati banget dalam membukanya sih, hoki-hokian aja sih. Tapi kalau untuk bermain save game, ini peta harta bagus banget. 78, gunakan airdrop untuk ngecamp. Nah, untuk kalau kalian yang suka bermain camp, jadi saran yang paling bagus menurut gue yaitu airdrop. Airdrop ini sama kayak bounty token dan peta harta, itu bisa mendapatkan lootingan yang bagus juga. Tapi ingat, hoki-hokian. 79, lari plus lompat kursor arah lihat sekitar. Nah, yang kalau yang ini biasanya sih emang sering digunakan sama pro player, yaitu dengan melihat sekitar dengan cara jongkok lihat sekitar. Kok jongkok sih? Lompat lihat sekitar, lompat lihat sekitar, dan lompat lihat sekitar. Jadi kalau kalian sering lihat pro player itu sering lompat, itu bukan lompat nggak jelas itu melainkan lompatnya untuk melihat sekitar apakah ada musuh ataupun enggak gitu kan. 80, gerakin arah supaya nggak headshot. Nah, kalau ini menurut gue sangat penting banget nih. Jadi ketika kalian ingin menembak musuh, utamakan kalian menggerakkan kursor kalian ke kanan, ke kiri, ke kanan ataupun ke kiri. Tapi kalau kalian katakan menggunakan PC, ya paling enak sih dengan kalian mengklik tombol jongkok. Kalau kalian katakan klik tombol jongkok, itu musuhnya andai kata ada yang mau nge-sandwich kita nggak bakal bisa mendapatkan headshot ke kepala kita. Itu sangat bagus banget untuk kalian gunakan. Tapi kalau andai kata kalian menggunakan HP, ya kalian bisa menggerakkan kursor kalian supaya nggak bisa headshot. 81, tabrak mobil lainnya. Tabrak mobil lainnya ini bisa kalian gunakan ketika mobil kalian yang gunakan itu nyangkut gitu. Jadi kalian cari mobil lain, terus kalian tabrakin aja mobil yang ingin kalian selamatkan gitu. Setelah kalian udah berhasil, bisa deh kalian mau pakai lagi mobil itu. 82, pick up semua senjata early game. Nah, kalau di early game ini seperti yang aku bilang, kan harus nge-pick up apapun yang ada di early game, mau pistol M1887 ataupun yang lain-lain, itu harus kalian pick up. Kalau anda kata kalian gak mau pick up dan milih-milih, itu sangat berbahaya banget sih. Takutnya musuhnya tiba-tiba datang dan kita nggak pegang apa-apa, malah nggak ada perlawanan, itu jelek banget. Seperti nggak ada perlawanan sebentar daripada kita nggak ngelawan sama sekali. 83, selalu gunain kaleng. Kaleng ini benar-benar sangat bermanfaat banget sih. Bisa kalian untuk kabur, bisa kalian untuk mencari airdrop, bisa kalian untuk rush dan lain-lain. Jadi kaleng ini penting banget untuk menggunakan di berbagai macam cara gitu. Jadi penting banget dalam menggunakan kaleng ini. 84, jangan panik ketemu satu squad. Intinya ketika kalian ketemu satu squad, tetap tenang, jangan terlalu panik. Panik itu pasti bakal membuat kalian bakal kalah. Jadi jangan pernah panik. Kalau anda kata kalah pun ya udah gitu, ini kan cuma game. Jadi kalau kalah mau diapain gitu kan? Tinggal kita latih aja supaya kita nggak panik lagi dalam ketemu satu squad. 85, lompat jendela. Nah, lompat jendela ini ada berbagai triknya juga. Jadi kalau anda kata kalian di rumah robot, nah bedain dengan kalian lompat tanpa lewat jendela dan lompat lewat asal gitu. Karena kata lompat ngasal, darah kalian bakal berkurang 5. Tapi kalau kalian lompat lewat jendela, darah kalian gak bakal berkurang. Ini trik juga. 86, trik cepat di air. Nah, kalau yang tadi kan itu di lautan. Nah, kalau yang sekarang ini di air yang rendah. Jadi bisa kalian gunakan dengan cara lompat-lompat. Kalau kalian katakan mendapatkan tempat air yang rendah dan kalian jalannya biasa, itu pasti lebih lama. Tapi kalau dikatakan lompat-lompat, itu pasti bakal lebih cepat lagi. 87, persiapkan global terlebih dahulu. Nah, biasanya di tempat global itu kita nggak terlalu memperhatikan apakah kita udah mempersiapkan global ataupun enggak. Nah, ini menurut gue penting banget. Jadi sebelum kalian memulai war, itu kan harus mempersiapkan global terlebih dahulu. Jadi biar kalian ketemu musuh, andai kata kalian ditembakin juga, kalian udah mempersiapkan global dengan cepat gitu. Jadi persiapkan global terlebih dahulu dibandingkan bom, flashbang, landmine, dan yang lain-lain. Pokoknya global itu merupakan hal yang sangat penting banget di game Free Fire ini. 88, blok mobil dengan global. Nah, kalau kata kalian panik gitu kan ketemu mobil yang tiba-tiba datang, nah cara paling ampuh menurut gue yaitu dengan blok dengan global. Nah, seperti yang gue bilang tadi, persiapkan global terlebih dahulu. Jadi biar kalian andai kata ketemu apapun yang terjadi di depan kalian nggak panik gitu kan. Jadi udah mempersiapkan global terlebih dahulu. 89, skin senjata yang tepat. Nah, gunakanlah skin senjata yang tepat. Contohnya senjata Groza. Senjata Groza itu memiliki damage yang sangat besar, tapi kurangnya di fair speednya. Jadi kan harus mencari skin yang mendapatkan fair speed. Senjata AK juga mendapatkan damage yang besar. Jadi kalian cari senjata AK yang mendapatkan skinnya itu fair speed dan juga akurasi. Terus juga senjata yang lain pokoknya harus kalian memikirkan dengan senjata yang tepat untuk kalian gunakan.
90, gunakan karakter Clay ini sangat bagus banget kalian gunakan ketika turun di tempat rame, apalagi di early game. Clay ini kalau anda kata nggak pakai helm level satunya aja itu udah sakit banget gitu, apalagi udah level max. Ini karakter Clay bener-bener berbahaya banget. 91, gunakan bedak sebelum main. Nah ini bisa kalian gunakan sebelum bermain game Free Fire supaya nggak keset dan supaya jago untuk mendapatkan headshot, yaitu gunakan bedak di jempol jari kalian. 92, setting DPI. Nah setting DPI ini gue untuk lebih jelasnya bisa kalian tonton aja di video gue udah pernah bahas gitu kan. Nah cara untuk mengatur setting DPI itu contohnya HP kalian mendapatkan settingan DPI 400. Jadi kalian naikkan aja ke 500. Pokoknya setiap HP itu naikin 100 aja itu udah sangat bagus banget untuk mengatur setting DPI. 93, penggunaan scope atau tidak. Nah di sini gue harus nyaranin ke kalian ketika kalian bertemu musuh di jarak yang sedang, gue saranin itu sepentingnya jangan menggunakan scope. Kalau kalian katakan menggunakan scope itu menurut gue rada-rada susah juga sih untuk masalah di make-nya. Tapi kalau kata musuhnya rada-rada sedangnya rada jauh dan kalian ngerasa di make-nya kurang sakit, nah disitu kan harus menggunakan scope. Jadi ini merupakan salah satu feeling dalam lamanya bermain game Free Fire sih. 94, flanking musuh ketika war. Nah di sini gue sangat hobi banget dengan namanya flanking. Soalnya di sini gue merupakan salah satu player yang sangat suka banget flank gitu kan. Andai kata musuh gue lagi war, nah di sini gue bakal ngeflank tempat tersebut untuk bisa mendapatkan musuhnya, dan itu musuhnya pasti nggak bakal tahu kalau tiba-tiba ada salah satu teman kita yang ngeflank dari arah yang lain. 95, cari pohon atau rumah saat red zone. Nah di sini kalau pohon gue nggak tahu apakah bakal kena ataupun enggak, tapi sepengalaman gue kalau kata ngumpet di pohon itu nggak pernah kena red zone. 96, looting blue zone. Looting blue zone ini sama seperti bounty token, jadi sangat bagus banget. Tapi ingat di blue zone ini pasti bakal rame musuhnya, jadi kan harus siap-siap untuk mendapatkan phase 3 dulu. Habis itu baru kalian cari untuk mencari senjata-senjata jarak dekat supaya bisa lebih akurat lagi gitu kan untuk melawan musuhnya. 97, tunggu momen pas. Tunggu momen pas ini ya kan juga harus memikirkan momen pas untuk kalian maju, untuk kalian mundur, ataupun juga untuk kalian defense. Jadi kan harus memikirkan momen-momen mana yang pas untuk kalian lakukan gitu. Itu merupakan feeling yang harus kalian punya ketika bermain game Free Fire ini. 98, tap shotgun. Nah shotgun ini merupakan senjata yang biasanya dipakai sama pro player. Jadi cara menggunakannya itu nggak sembarang digunain gitu. Contohnya kalian pakai senjata shotgun tapi kalian tekan sampai pelurunya habis, itu kalian nggak bakal bisa ngekill musuhnya. Jadi itu senjata shotgun ini harus kalian tap. Contohnya 3 peluru 4 peluru kalian tekan lepas, 3 peluru kalian lepas. Jadi jangan kalian tap sampai pelurunya habis. 99, jangan fokus ke satu musuh. Nah fokus ke satu musuh ini sangat fatal banget, soalnya kata kalian nggak memperhatikan sekitar itu pasti bisa di gangbang ataupun juga di sandwich sama musuh yang ada di tempat lain. Jadi jangan terlalu fokus banget sama satu musuh. 100, barbar. Dan ini yang terakhir yaitu barbar. Intinya andai kata kalian mau ingin jago dan ingin pro player, itu kan harus bermain barbar. Soalnya dengan kalian bermain barbar pasti kan mendapatkan beberapa masukan supaya kalian bisa meningkatkan skillnya di lain waktu. Oke, mungkin segini aja video gue kali ini, dan ini udah sesuai requestan kalian yaitu 100 tips and trick. Jadi jangan lupa buat kalian nonton video ini di share dimanapun, mau di Facebook, dimanapun, pokoknya silahkan kalian share aja. Oke, see you next video. Datang my YouTube channel, gue Miset One. Ciao dulu, bye bye.